dan peserta upacara yang saya hormati. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir bersama di tempat ini untuk mengikuti upacara memperingati hari lahir Pancasila tahun 2023 di tingkat Kota Kupang pada pagi hari ini. Bapak Ibu, para undangan dan peserta upacara sekalian yang saya hormati. Menjelang kemerdekaan Indonesia diproklamirkan tepatnya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, para pendiri bangsa dalam Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyepakati bahwa Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Pancasila digali dari akar dan karakter bangsa Indonesia. Pancasila menjadi prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia di segala zaman dan tetap relevan di tengah dinamika. Prinsip-prinsipnya perlu kita jaga dalam seluruh aktivitas negara karena mengandung 5 nilai universal dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, kebinekaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Bapak Ibu, undangan dan peserta upacara sekalian yang saya muliakan, Pancasila sebagai prinsip negara terbukti telah menjaga Indonesia tetap berdaulat dan semakin diakui di panggung internasional. Baru-baru ini dunia telah menyaksikan kepewayaan Indonesia dalam memimpin forum global, antara lain melalui presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 dan terus berlanjut sebagai ketua ASEAN tahun 2023. Selain itu, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan Indonesia di triwulan 1 tahun 2023 tercatat terus bertumbuh sebesar 5,03% year on year, menunjukkan performa yang lebih baik daripada periode sebelumnya. Sedangkan Kota Kupang sendiri baru-baru ini kembali berhasil mempertahankan opini WTP yang dinilai oleh BPK RI selama 4 tahun berturut-turut serta masuk dalam 10 besar indeks kota paling toleran di Indonesia. Semua itu dapat tercapai berkat kerja keras, kolaborasi kita semua. Kita tepuk tangan dulu untuk Kota Kupang. Namun keberhasilan yang ada janganlah menjadi alasan bagi kita untuk cepat berpuas diri, karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kita masih harus bekerja lebih keras untuk menurunkan prevalensi stunting dan juga menjaga stabilitas inflasi serta menuntaskan berbagai prioritas pembangunan, termasuk menjaga agar Pancasila tetap kokoh sebagai tameng dari segala ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, saya mengajak seluruh elemen, terutama para pejabat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, para pendidik, para pemimpin partai politik, dan tokoh-tokoh ormas, insan media, dan para pemimpin-pemimpin lainnya untuk menjadi teladan bagi masyarakat dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila, menginspirasi masyarakat agar bahu-membahu memperkokoh nilai-nilai Pancasila. Bersama kita bergotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati perjuangan kita. Sekian dan terima kasih. Selamat Hari Lahir Pancasila. Salam Pancasila. Peserta semua juga salam Pancasila.
Salam Pancasila. Kita mulai. Salam Pancasila. Semua ucap yang keras. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Pembacaan doa oleh pejabat dari Kantor Kementerian Agama Kota Kupang. Serta upacara, saya mengajak kita untuk berdoa dan izinkan saya menyampaikan doa ini dalam ajaran agama Kristen. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas pemeliharaan yang sempurna dalam hidup kami. Kesehatan, kekuatan, napas hidup boleh kami nikmati juga dan rasakan sampai saat ini. Tuhan, di hadapan-Mu pada hari ini, kami bersama-sama dengan penuh pengharapan dan syukur memperingati hari lahirnya Pancasila. Kami memahami bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang mengakui keberagaman dan mengajak semua warga negara untuk hidup dalam persatuan dan kesatuan. Semoga nilai moral yang menyinari kami semua aktualisasi Pancasila, energi pertumbuhan Indonesia, dan kami juga bersyukur karena Engkau menciptakan dunia ini dengan indah, keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Engkau memanggil kami untuk hidup dalam kasih dan menghormati sesama umat manusia tanpa memandang perbedaan. Kami memohon pertolongan-Mu agar Pancasila senantiasa menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadikanlah Pancasila sebagai pijakan yang kokoh dalam menjalankan tugas-tugas kami sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Allah yang penuh dengan hikmat, kami memohon berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin negara agar mereka dapat melaksanakan amanat Pancasila dengan baik. Berikanlah kesalehan dan keadilan kepada mereka sehingga mereka dapat mengatur negara ini dengan bijaksana dan adil demi kepentingan bersama. Selain itu ya Tuhan, kami berdoa bagi semua warga negara Indonesia. Bangunlah dalam hati kami semangat cinta kasih, persatuan dan kerjasama yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dan lindungilah kami dari perpecahan, konflik, dan fanatisme yang dapat merusak persaudaraan antar sesama. Dan untuk saling hormat kerukunan umat, serta meningkatkan untuk Indonesia hebat, kami juga mengingatkan diri kami sendiri untuk hidup sebagai teladan yang baik. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar kami menunjukkan kasih-Mu kepada sesama dengan tindakan nyata, bukan hanya dengan kata-kata semata. Ajarlah kami bangsa Indonesia senantiasa hidup dalam kasih dan damai, sehingga memuliakan Engkau melalui tindakan sehari-hari dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, mengilhami pengetahuan spiritual, memberkahi kami dengan ragam budaya dan kearifan lokal,
tekad terus bertumbuh dan maju secara nasional, bersaing, berkompetisi di kancah internasional, gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Ya Tuhan yang menghadiahi masa depan cemerlang, muliakan pahlawan dan para pejuang, kobarkan semangat untuk terus berjuang, untuk menyongsong masa depan gemilang, hindarkan semua halang dan rintangan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami dan bangsa kami, dan dengarlah permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Duduk. Jaga senjata. Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai, pasukan diistirahatkan. Setelah diserahkan, masuk pada komandan pasukan kegiatan berikutnya. Kerjakan! Baik. Sebentar Bapak. Siap ya. Oke, siap Bapak. 1, 2. Siap. Wawancara deh Pak. Sekretaris ini. Selamat pagi Pak. Bapak Ebet Yusuf dari Perhubungan Kota Kupang nih Pak. Ini hari ini kita memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni dan itu fundamennya
lahir di Ende. NTT menjadi sebuah daerah provinsi yang kemudian melahirkan dasar negara ini yang kemudian mempersatukan bangsa ini. Nah, pemaknaannya terkait dengan peringatan pagi ini di alun-alun Wali Kota Kupang. Baik, terima kasih teman-teman media insan pers. Jadi memang hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah, di mana lahir sebuah dasar atau fundamental bangsa dan negara kita, yaitu Pancasila, yang mana kita sebagai warga Nusa Tenggara Timur, khusus di Kota Kupang, patut berbangga oleh karena butir-butir Pancasila itu dicetuskan oleh pendiri bangsa, yaitu Bung Karno, itu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khusus di Kabupaten Ende. Itu merupakan suatu kebanggaan kita sebagai warga NTT, khusus di Kota Kupang, dalam rangka peringatan pagi hari ini. Terima kasih. Terkait nilai-nilai ini harus digewariskan ke generasi, apa pikiran pendapat, karena digerus oleh perubahan zaman, nilai-nilai itu mulai kendur. Bagaimana caranya, apa pendapat Bapak terkait dengan generasi muda kita? Baik, jadi menyangkut nilai-nilai ini memang perlu selalu didengungkan dan selalu dilaksanakan oleh seluruh aparat sipil negara, baik dari level pimpinan sampai ke tingkat paling bawah. Dan juga kita harapkan dengan nilai-nilai Pancasila ini selalu kita gali dengan secara baik untuk pemahaman cita-cita bangsa kita ke depan untuk generasi-generasi yang akan datang. Ya, terima kasih untuk komentarnya. Sukses perhubungan, Pancasila tetap jaya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Romi. Hari ini kita memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Dan lingkup Kota Kupang di alun-alun rumah kantor wali kota ada upacara nih Pak. Nah, pemaknaan Bapak sendiri terkait dengan hari lahirnya Pancasila sampai masa kini, Pancasila sebagai dasar negara, pemaknaan menurut Bapak seperti apa? Ya, artinya hari ini sebagai masyarakat Kota Kupang kita bangga bahwa Pancasila sebagai ideologi negara masih tetap dipelihara, masih tetap menjadi kebanggaan untuk mempererat, mempersatukan bangsa ini. Dan harapan kami bahwa harapan saya tidak ada lagi aroma lain selain dari aroma Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Terima kasih. Untuk memperkuat nilai-nilai dan tatanan Pancasila bagi generasi muda kita, kaum milenial kita, apa yang mesti kita lakukan? Ya, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu tidak sekedar formalitas ada pada tataran upacara atau organisasi-organisasi pemerintah, tetapi terus nilai-nilainya digaungkan, diimplementasikan kepada pemuda-pemuda, bahkan kepada seluruh akar rumput, bahwa hanya satu Pancasila sebagai ideologi yang mampu mempersatukan bangsa ini, akan menghilangkan sekat-sekat primordial. Terima kasih untuk komentarnya. Salam Pancasila Bapak. Salam Pancasila.
pacar masih juga berjalan. Cinta apa cinta sekarang, supunya pacar masih juga berjalan. Maju